Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para alim, para ulama, para sesepuh semuanya, para asatidzah wal ustadzat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya dipesani Pak Bet, kalau bayan di kiai-kiai alumni yang lembut-lembut saja, jangan galak-galak, kata beliau. Maka saya mengatakan insya Allah. Tapi saya ini biasanya diajari oleh Kiai Fatah hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kalau kamu mau bayan, maka rasakan di dalam hati, yang bayan itu bukan kamu, tapi yang bayan itu guru kamu. Dan ini sudah saya niati. Maka nanti kalau ada terlalu galaknya, berarti itu setrumannya gurunya, bukan saya. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah menjadi keputusan Allah. Kita semua ini sekarang hidup di satu zaman yang penuh dengan fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna ummatakum hadhihi ju'ila 'afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha." Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, sesungguhnya umatku, umat kalian ini, maksudnya umat Islam, ini kedamaiannya, ketenangannya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di awal-awal Islam. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Adapun umat Islam yang datang belakangan, lahir belakangan, maka mereka akan menemukan bala-bala, akan menemukan ujian-ujian dan perkara-perkara yang sangat tidak cocok dengan hati manusia. Ini sudah sabdanya Nabi, Pak. Maka kalau kita tidak mau menerima keadaan kita sekarang ini, ya tetap begini aja. Kita akan hidup di satu zaman yang penuh dengan fitnah, di satu zaman yang penuh dengan perkara-perkara yang membingungkan kita. Hidup di satu zaman di mana banyak perkara-perkara yang tidak cocok dengan hati kita. Anda menerima, Anda tidak menerima, itu semua tidak akan merubah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang itu melihat gonjang-ganjingnya dunia. Begitu banyak masalah di dalam kehidupannya. Sehingga mereka itu berkhayal. Alangkah senangnya kalau saya hidupnya zaman dulu, masih ada ini, masih ada itu. Saya enggak pusing. Allah meletakkan Anda hidup di zaman ini, ya memang diciptakan untuk menghadapi ini. Anda berkhayal, fa inna laula yaftahu bab syaitan. Andai kata itu hanyalah menjadikan pusingnya hidup kamu dan menjadikan terbukanya pintu syaitan dan menjadikan lemahnya kita di dalam menghadapi masalah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka di dalam menghadapi hidup yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan kebingungan, kita ini harus memiliki prinsip. Kalau kita di dalam hidup ini tidak memiliki prinsip yang jelas, kita hanyalah akan menjadi daun-daunan yang diterbangkan dengan badai pada fitnah yang ada di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Tidak mesti orang itu sudah mondok 8 tahun sudah punya prinsip, tidak tentu. Bahkan orang sudah menjadi seseorang yang dihormati orang, dia berarti punya prinsip, belum tentu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau suatu ketika kedatangan seorang yang ingin masuk Islam. Siapakah dia? Dia adalah Ikrimah ibnu Abi Jahal. Seorang putranya penjahat kelas kakap. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapaknya orang tersebut sebagai Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini ya dia itu. Siapa dia? Abu Jahal. Hadirin yang mulia, dari bapak seorang preman itu lahirlah seorang putra yang akhirnya menjadi pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Sayyidina Ikrimah ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengutarakan keislamannya, untuk menyatakan keislamannya kepada beliau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan prinsip-prinsip untuk menghadapi kehidupan ini sampai kematian mendatanginya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Sayyidina Ikrimah, sebagaimana yang ditulis oleh Maulana Yusuf rahimahullahu taala di dalam Hayatus Sahabah. Beliau mengatakan, hai Ikrimah, kul, katakanlah, ucapkan dalam mulutmu, tanamkan di dalam hatimu, jadikan ini sebagai prinsip hidupmu. Kul inni mu'minun mujahidun muhajirun. Fi riwayatin inni mu'minun muhajirun mujahidun. Ustaz-ustaz semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 prinsip yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabat yang sangat-sangat penting kita miliki, apalagi status antum-antum semua ini sebagai para kiai di daerahnya masing-masing. Dinaikkan dulu kan sedikit. Kalau di sini paling ketemu dengan temannya. Kalau di rumah itu Masya Allah, orang cium tangan kita. Orang menghormati kita. Al-Ustadz, Al-Allamah, Al-Muhaqqiq, Al-Mudaqqiq, Jabir rahimahullahu ta'ala. Kalau di sini cuma duduk di depan, santai-santai cari makan, Masya Allah. Kalau di Padang ulama besar ini. Kata-katanya didengarkan, Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa prinsip yang baginda Nabi ajarkan? Inni mu'minun, katakanlah aku ini orang beriman. Aku ini orang yang percaya kepada Allah. Mu'minun, saya ini orang iman. Hadirin teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasa sebagai orang iman, rasa punya Allah, zat yang maha kuasa, zat yang maha kaya, zat yang maha berbuat segalanya apa yang dia kehendakinya. Itu penting hadirin yang mulia.
Karena apa? Sekali lagi saya ulang, kita ini hidup di satu zaman yang penuh dengan masalah. Orang cabang masalah dengan orang kampungnya. Orang kampungnya nggak seneng kalau ada santri di situ. Bising, rame, bikin kotor. Nanti ustaz-ustaz cabang masalah lagi dengan donaturnya. Dengan orang-orang yang angsor yang ikut korban di situ. Orang angsornya merasa saya telah berkorban, berarti suara saya dan kata-kata saya juga perlu didengarkan. Ustaz-ustaz cabang mereka juga ngotot. Ana al-alim. Saya ini orang alim. Ana alimun. Saya ini orang alim. Anda gak pernah mondok. Maka Anda cukup menyetorkan uang saja dengan pembangunan. Tanpa menyetorkan suara Anda. Geger gak karu-karuan. Ini Pak Rohmat itu tiap hari acaranya menghadapi makhluk-makhluk yang seperti itu. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ada lagi masalah dengan wali santri. Ada wali santri yang pengen anaknya diistimewakan. Ada wali santri yang pengen anaknya dinaikkan kelasnya. Walaupun dia nggak mampu. Masya Allah. Itu baru sebagian masalah kecil. Yang sudah kita anggap besar sekali. Di dalam perjuangan-perjuangan kita ini. Nah ini kalau kita tidak punya rasa. Ini mukminun saya, iman saya punya Allah. Mumet kang mumet. Wes loh. Kalau kita ini tidak merasa punya Allah, pelarianmu itu hanya di 100 saja. Itu nomor-nomornya alumni itu saya banyak punya. Curhat ini kono kabeh. Wali santri enggak punya adab sama ustadznya. Wali santri nurut ini wis eneng. Setelah posting curhatan, posting dagangan. Masya Allah. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah SWT. Kita ini punya Allah. Kita ini bikin pesantren ini ingin mencetak wali-walinya Allah. Ingin mencetak manusia-manusia yang ada hubungan khusus dengan Allah. Inilah target kita. Lah kalau kita setiap punya masalah makhluk. Lah terus jadi wali ini sok kapan? Belajar. Selesaikan masalah dengan tawajuh kepada Allah. Insyaallah hadirin mulia. Wis diwarai istighosah. Sudah mulai awal datang di sini sampai pabrik target terakhir pagi tadi, semua yang target mesti ada targetan istighosah, ya enggak? Tapi enggak dikerjakan. Dianggap istighosah itu sebagai satu rutinitas. Dianggap sebagai satu amalan sing penting dilakoni, sing penting nanti kalau Pak Rohmat telepon, alhamdulillah jalan. Bukan itu tujuannya, Kang. Ini istighosah ini adalah perkara yang terpenting, pondasi terpenting di dalam perjuangan kita ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perang Badar. 313 orang fi riwayatin, 314 fi riwayatin, 315. Menghadapi 1000 orang itu. Senjatanya apa? Idz tastaghithuna rabbakum. Allah tidak berfirman idz tastaghitsu rabbakum. Ketika engkau minta tolong kepada Allah. Enggak pakai dhamir mufrad. Tetapi menggunakan idz tastaghithuna. Ketika kalian semua minta tolong kepada Tuhan. Ini penting. Jadi pondasi perjuangan itu istighosah kan. Itu ayah saya rahimahullahu ta'ala. Beliau cerita. Di awal-awal pembangunan pesantren Al-Fatah ini. Beliau itu istighosah mulai jam 12 malam sampai subuh. Di mana? Di lapangan pusat itu. Menghadap 4 penjuru. Menghadap ke timur, menghadap ke utara, menghadap ke selatan, menghadap ke barat. Akhirnya dari 4 penjuru ini Allah Subhanahu wa taala datangkan antum-antum semua yang sekarang jadi orang-orang mulia daerahnya masing-masing. Wih, rumangsamu toko-toko dewe, kemuliaan itu datang-datang sendiri. Enggak, Kang, ini ada sesuatu yang diserahkan kepada Allah zaman dulunya. Jangan ini kita anggap sebagai sesuatu yang
Wah, ini keberuntungan Al-Fatah memang. Ini hadiah Allah. Tetapi sebelum hadiah itu datang, ada sesuatu yang diserahkan oleh guru-guru kita kepada Allah. Tidak ada sesuatu datang kepada secara kebetulan, itu tidak ada. Maka teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar tawajuh kepada Allah. Insyaallah ya.